Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Cahyadi. Saya dari mahasiswa Sistem Informasi Mercubuana dengan NIM 41820010005. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah statistik dan probabilitas dengan materi rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya sampel minimum atau suatu survei populasi terbatas atau finite population survey, di mana tujuan utama dari survei tersebut ialah untuk mengestimasi proporsi populasi. Perlu digarisbawahi dalam pengertian tersebut bahwa yang diestimasi adalah proporsi populasi atau P, P, bukan rata-rata populasi, buka kurung garis miring MU kurung atau U atau parameter lainnya. Bentuk rumus Slovin. Bentuk dari rumus Slovin adalah sama dengan slash frac kurung N1 plus NE kutip 2 N sama dengan plus NE2N, di mana NN adalah ukuran sampel yang akan dicari, NN adalah ukuran populasi, dan EE adalah margin of error yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan. Nilai besaran kesalahan atau margin error atau EE bisa ditetapkan sendiri oleh peneliti. Semakin kecil besaran kesalahan yang diinginkan atau ditetapkan, maka tentu saja akan semakin besar ukuran sampel yang nantinya akan diperoleh dari rumus Slovin. Sudah disebutkan sebelumnya di atas bahwa rumus Slovin digunakan apabila kita melakukan survei untuk tujuan yang adalah mengestimasi proporsi populasi, bukan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau slash MU, U atau parameter lainnya. Nilai proporsi tersebut diwakili oleh nilai persentase. Oleh karena itu, besaran nilai kesalahan yang diberikan haruslah dalam bentuk persentase. Penggunaan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk mendapatkan banyaknya sampel dalam survei yang bertujuan untuk mengestimasi proporsi. Dan kita tidak perlu mengetahui perkiraan dari proporsi populasi yang tersebut yang merupakan dasar perhitungan varian. Perkiraan nilai proporsi populasi bisa diketahui dari penelitian sebelumnya atau berdasarkan perkiraan dari ahli. Namun biasanya nilai proporsi tersebut jarang ada, oleh karena itu banyak yang menggunakan rumus Slovin karena tidak membutuhkan perkiraan nilai proporsi populasi. Rumus Slovin telah langsung menetapkan nilai proporsi, di mana nilai proporsi yang ditetapkan adalah nilai proporsi yang menghasilkan nilai varian tertinggi. Apabila kita mengetahui perkiraan proporsi, maka sebaiknya kita menggunakan rumus Cochran. Ukuran sampel yang dihasilkan oleh rumus Cochran lebih optimal daripada ukuran sampel yang dihasilkan oleh rumus Slovin. Rumus Slovin sering digunakan dalam penelitian karena rumus ini sangat sederhana. Karena kesederhanaannya tersebut, banyak yang tidak mengetahui bahwa rumus Slovin sebenarnya digunakan untuk tujuan tertentu dan dengan syarat tertentu. Akibatnya, banyak peneliti yang keliru dalam menggunakan rumus ini. Cara menghitung rumus Slovin. Cara menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin telah banyak digunakan oleh peneliti, sebab rumus tersebut dianggap mudah dan praktis. N sama dengan N garis bawah N plus NE2. Secara matematis, rumus Slovin dapat dituliskan dengan N sama dengan N slash buka kurung E1 plus buka kurung NX E kutip 2 tutup kurung. Dalam rumus tersebut terlihat berbagai unsur rumus seperti NN dan E. Berikut adalah penjelasannya. N adalah jumlah sampel yang dicari, N adalah jumlah populasi, E adalah margin error yang ditoleransi. Untuk cara menghitung rumus Slovin, saya ada soal yang dapat kita lihat untuk menghitung rumus tersebut. Ini adalah contoh soalnya. Hana ingin melakukan penelitian mengenai perilaku membaca berita mahasiswa Vkom Unpad angkatan 2020. Jika populasi mahasiswa Vkom Unpad 2020 berjumlah 400 orang, maka data yang error adalah, maaf, sebetulnya ini 10%. Nanti data error adalah 10%. Mari kita hitung.
datanya. Yang pertama, plus sama dengan G14 plus buka kurung G14 maaf 1 tambah G14 kali kurung H14 kurung 2 sama dengan 90. Inilah hasil dari soal yang di atas adalah hasilnya 90. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.